Partai Golkar resmi memilih Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum partai itu. Nama Agus Gumiwang sebelumnya memang santer ditunjuk menjadi pelaksana tugas menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Nantinya, Agus Gumiwang bertugas untuk mempersiapkan Munas Partai yang beragendakan salah satunya untuk menunjuk Ketua Umum baru Partai Golkar. Secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Penyebab mundurnya Airlangga Hartarto hingga kini menimbulkan beragam spekulasi. Salah satunya kasus hukum. Sebelumnya Airlangga memang sempat diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah. Namun Kejaksaan Agung membantah akan ada pemeriksaan Menko Perekonomian itu dalam waktu dekat. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Ada pula spekulasi cawe-cawe Presiden Jokowi di internal Partai Golkar. Meski anggapan ini dibantah oleh Jokowi. Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa. Cawe-cawe Jokowi dikaitkan dengan santernya nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kader Golkar ini disebut-sebut sebagai calon potensial Ketua Umum Golkar. Jika Bahlil terpilih, maka pengaruh Jokowi di Partai Beringin tersebut diperkirakan akan kian menguat. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham tak menampik Bahlil merupakan calon kuat. Bahkan lebih dari 30 daerah mendukung Bahlil. Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat secara organisatoris seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru saudara Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Nah, kalau apa bedanya? Kalau kader dari daerah, itu pasti memahami suasana kebatinan daerah. Komunikasi adalah, itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum. Itulah sebabnya, mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Saya punya keyakinan itu. Lalu akankah Ketua Umum baru Golkar nanti akan semakin mendekatkan hubungan Golkar dan Jokowi? Atau ada kemungkinan lain? Hasilnya akan terlihat dalam musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar pada 20 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, semalam Pleno Partai Golkar akhirnya memutuskan nama Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Lalu pada 20 Agustus mendatang, Rapimnas dan Munas bakal digelar untuk memilih sosok yang akan duduk sebagai Ketua Umum Partai Beringin itu. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menguat menjadi salah satu calon Ketua Umum. Akankah Bahlil bisa menguatkan hubungan Jokowi dan Partai Golkar atau akan ada kejutan politik lain? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ketua DPP Partai Golkar, ada Dev Laksono. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Dev. Selamat pagi, Assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bung Dev. Kemudian juga ada juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, ada Bung Herzaki Mahendra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Zaki. Ya,
Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Dev. Iya, kemudian Selamat juga pagi. sudah hadir ke studio ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semalam akhirnya terpilihlah nama Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat pleno, dan di harian Kompas, Bung Dev, di halaman 2 ini judulnya "Lobi-lobi di balik pemilihan kilat Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum". Nampaknya semalam mulus-mulus saja. Benarkah ada lobi-lobi politik di sana? Ya, kalau lobby-lobby politik itu hal yang lumrah lah, apalagi di dalam Golkar ya. Kita kan partai yang dinamika, yang terbuka secara demokratis. Jadi pasti ada pembicaraan dan juga untuk mencapai kesepakatan. Apalagi kan kita memilih PLT itu dari antara para waketum. Nah, jadi pasti ada kesepakatan antara sesama. Lalu sebelum kita melaksanakan rapat pleno, kita sudah menyepakati ya secara mufakat bahwa yang terbaik untuk saat ini Golkar dipimpin oleh Pak Agus Gumiwang untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Erlangga Hartarto. Oke, lobi-lobi politiknya hanya sebatas internal ataukah ada spekulasi juga sebenarnya lobi-lobi politik ini juga ada faktor eksternalnya juga nih untuk memilih nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang kita tahu juga merupakan menteri dari kabinet Presiden Jokowi. Katanya begitu, benarkah demikian, Bung Dev? Mohon maaf tadi sempat keputus yang depannya. Kenapa pertanyaannya, Mbak? Iya, jadi begini. Lobi-lobi politik itu kan pasti ada di internal begitu ya. Lalu benarkah ada lobi-lobi politik dari faktor eksternal? Ada anggapan ya nama Agus Gumiwang ini merupakan kilat lah karena kan ada di lingkaran menterinya Presiden Joko Widodo. Benarkah demikian jawaban Anda, Bung Dev? Saya rasa itu spekulasi yang terlalu jauh ya. Itu mungkin agak sedikit konspirasi teori. Kenapa? Karena Pak Agus Gumiwang itu ya sama seperti Pak Erlangga Hartarto, Mas Dito, Mas Jerry, semua itu kan ada di dalam kabinet. Akan tapi semua itu kan sudah jauh sebelum masuk kabinet, itu jauh sebelum terbentuknya bahkan pemerintahan Presiden Jokowi sudah ada di Golkar lebih dahulu. Mas Agus itu Pak Menteri sudah ada di Golkar dari mungkin tahun 90-an. Nah, jadi jauh sebelum itu sudah menjadi kader Golkar tulen dan dalam kondisi saat seperti ini ya yang terbaik itu adalah Pak Agus Gumiwang gitu. Jadi menepis anggapan kalau memang ini ada faktor eksternal juga dalam pemilihan kilat Agus Gumiwang semalam. Kalau faktor eksternal saya pastikan tidak ada karena Golkar itu partai besar yang independen. Jadi kita ini menentukan kebijakan sikap kita secara mandiri dan kita yakini bahwa ini adalah yang terbaik. Oke, begini Bung Dev, kemarin juga sudah diputuskan untuk Munas luar biasa pada tanggal berapa? Jadi kita akan Rapimnas, ya akan gelar Rapimnas untuk mensahkan Munas. Jadi kita putuskan untuk dilaksanakan tanggal 20-21 Agustus ini agar kita bisa mempercepat Rapimnas 20 Agustus dan langsung dilanjutkan ke Munas. Oke, berarti 20 Agustus ini Rapimnas untuk memutuskan Munas ya? Mensahkan ya, Munas juga sudah Munas. kita putuskan kemarin. Ya, jadi langsung 20 Agustus kita buat Rapimnas, lalu sore harinya kita langsung mulai Munasnya sampai dengan 21 malam. Oke. Nama Agus Gumiwang apakah masih menjadi calon terkuat juga untuk menjadi ketua umum definitif untuk di Munas ataukah mungkin ada nama lain ini yang beredar kencang sekali di publik, nama Bahlil Lahadalia? Bung Dev. Tadi malam ya di dalam Munas semua hal bisa diputuskan karena Munas itu kan adalah forum pengambilan tertinggi di dalam Partai Golkar. Jadi segala macam skenario selama masih sesuai dengan aturan itu bisa kita kerjakan. Untuk nama Agus Gumiwang sendiri apakah nanti akan dicalonkan lagi atau bagaimana di Munas? Atau ya sudah cukup di PLT saja? Statement beliau menyatakan bahwa beliau tidak akan maju di Munas. Begitu.
Oke, jadi sudah Jadi, dipastikan nama siapa- Agus Gumiwang Kartasasmita tidak akan maju untuk menjadi ketua umum definitif di Munas ya? Salah satu kandidat. yang beliau sampaikan kemarin disampaikan kan beliau ke apa namanya awak media pada setelah selesai rapat pleno ada press conference, di situ beliau menegaskan bahwa dia tidak akan maju di dalam Munas yang akan datang. Dia hanya mengantarkan saja menuju Munas nanti. Oke, saya tanya ke Bung Herzaki. Bung Herzaki, ini kan dinamika politiknya kuat sekali begitu ya, apalagi menjelang pendaftaran pilkada. KPU terakhir semalam rapat pleno memutuskan nama Agus Gumiwang. Sosok Agus Gumiwang sudah menyatakan bahwa tidak akan mencalonkan untuk sebagai ketua umum definitif, sebagai kandidat di Munas. Nah, efeknya, dampaknya dari Koalisi Indonesia Maju yang dirasakan oleh Partai Demokrat seperti apa? Ya, makasih Mbak. Pertama yang kami sampaikan selamat kepada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita ya sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas ya Bang Dev ya ini sementara ya. Pelaksana ketua umum ya. Ya, pelaksana tugas ketua umum ya Golkar dan akan bersiap untuk mengantarkan Rapimnas dan kemudian Munas. Tentu harapan kami dari Demokrat ya. Rapimnas dan Munas dari Partai Golkar yang merupakan saudara tua kami ya, senior kami, tentunya tempat kami belajar banyak mengenai politik ya, itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses gitu. Yang kedua tentu kami menghormati mekanisme dan proses internal yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Mohon maaf, mekanisme dan proses internal dilakukan oleh Partai Golkar, karena bagaimanapun setiap partai ini punya cara sendiri, punya mekanisme sendiri yang berdasarkan ADART-nya gitu. Sehingga kalau bagi kami hal ini menjadi hal lumrah saja, wajar saja, apapun yang dilakukan oleh Partai Golkar, bagi kami tidak akan mempengaruhi relasi misalnya dengan kami Partai Demokrat dan juga dengan teman-teman di KIM, karena bagaimanapun kami ini semua dasarnya adalah menghargai independensi dan kemandirian proses apapun yang terjadi di dalam partai masing-masing. Sama ini kami berhubungan dengan Pak Erlangga itu adalah sebagai simbol, sebagai perwakilan dari institusi organisasi besar yang bernama Partai Golkar, dan ke depan siapapun yang memimpin Partai Golkar, kami tetap akan menghormati dan menghargainya. Karena pimpinan itu ditentukan oleh partai masing-masing, Mbak. Oke. Ya, jadi kami mendapatkan, misalnya hari ini adalah Pak Agus Gumiwang, ya komunikasi tentu ketua umum kami dengan Pak Agus Gumiwang. Tapi di luar itu kan kita tetap berkomunikasi di berbagai layer ya, atau tingkatan komunikasi. Nggak ada perubahan bagi kami, tetap misalnya untuk terkait dengan pilkada atau hal-hal lainnya, buat persiapan ke depan, kami tetap lanjutkan komunikasi selama ini. Jadi masih berjalan dengan baik ya Mbak. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai bagaimana situasi KIM, solid atau tidak solid, tetap tentu solid gitu. Karena kami selama ini dipimpin oleh Pak Prabowo ya, berjalan dengan baik, lancar. Semua komunikasi saling terbuka, saling koordinasi ya. Jadi tentu dengan Pak Agus Gumiwang kita akan tetap lanjutkan komunikasi ini dengan baik. Dan ke depan siapapun gitu tanggal 20-21 bisa stabil gitu siapapun kalau yang akan pas terpilih, jumpa. kita akan ikuti gitu Mbak. Ya, Oke. inilah namanya Partai Politik Indonesia, kita saling menghormati dan saling menghargai. Oke, menghormati apapun keputusan partai politik, utamanya adalah Partai Golkar yang sampai saat ini masih berdinamika. Nah, kalau kita lihat begitu ya, Bung Herzaki, Erlangga ini kan kita kenal sebagai sosok yang bisa dikatakan merekatkan Koalisi Indonesia Maju ya. Sebelumnya bahkan sosok yang bisa dikatakan ya banyak mengalah lah di pilkada, seperti ini merelakan sosok Ridwan Kamil yang akhirnya ke Jakarta. Ada tidak kecemasan dari Kim akan ada perubahan arah politik Golkar setelah punya ketua umum yang baru? Pasti akan sedikit banyaknya ada perubahan, walaupun mungkin sedikit, tidak terlalu banyak. Ya begini Mbak, dalam politik, dalam demokrasi itu merupakan satu hal yang wajar ya. Jika katakanlah ada pimpinan yang berubah lalu kemudian ada perubahan arah kebijakan. Tetapi bagi kami apapun itu kita harus menghormati. Karena bagaimanapun setiap partai politik itu independen atau mandiri dalam mengambil keputusan. Kami misalnya dengan teman-teman Golkar, ada daerah-daerah kami punya jagoan sendiri dan kami kemudian bertarung dengan teman-teman Golkar. Punya jagoan masing-masing. Tapi juga misalnya katakanlah di Sulut ya, calon gubernurnya itu dari kami, calon wakil gubernurnya dari Golkar gitu. Nah ini kan sudah keluar rekomendasi. Tapi kemudian dikatakanlah ke depannya dalam beberapa hari ke depan, lalu pasca kepemimpinan yang baru ada rencana atau ada perubahan-perubahan, ya kami sangat memaklumi karena bagaimanapun kami masih menghormati dinamika internal dari masing-masing partai. Jadi katakanlah nih teman-teman Golkar pasca kepemimpinan yang baru,
saya mau duduk bareng nih, kayaknya kita mau ada perubahan konstelasi nih untuk misalnya dukungan atau gubernur, wakil gubernur, atau bahkan misalnya bupati atau bupati yang akan diusung, ya kita akan duduk bareng, Mbak. Karena bagaimanapun yang kami hadapi adalah institusi, ada organisasi, dan siapapun memimpin di organisasi itu, ya kami akan mengikuti itu, mekanisme yang berlaku. Tapi kami sangat yakin bahwa ini pilkada sudah mendekati ujung, ya apapun keputusan teman-teman Golkar, kita kami hormati, dan kami yakin bahwa ya namanya dinamika organisasi, dinamika demokrasi. Dinamika demokrasi, dinamika partai politik ya biasa lah ya, apalagi di last minute begitu ya Bung Herzaki. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, Anda melihat rapat pleno semalam yang akhirnya memutuskan nama Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar yang mengatakan saya tidak akan mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Umum definitif di Munas. Apa yang bisa Anda nilai di situ? Ya, saya sudah analisa 2 hari yang lalu. Bahkan terpilihnya Pak Agus Gumiwang itu sudah saya prediksi, bisa dicek kok di jejak digital saya, jadi jejak media. Apa pertimbangannya menurut Anda? Pertimbangannya Pak Agus Gumiwang adalah orang yang dekat dengan Pak Erlangga, di saat yang sama juga dekat dengan Pak Jokowi, jadi jalan tengah. Nah, saya melihat ya Pak Agus Gumiwang ini adalah ya sosok yang ada di tengah, yang menjadi bridging, jembatan, ya agar nanti ketua umum definitif ya di tanggal 20 atau 21 Agustus terpilih. Siapa? Bahkan saya sudah berani memprediksi siapa orangnya. Kemungkinan besar Pak Bahlil. Dan itu memang skemanya seperti itu. Oleh karena itu saya tidak terlalu sulit untuk bisa menganalisa terkait dengan Partai Golkar ya, karena memang skema yang dibangun, yang dirancang terkait dengan persoalan mundurnya Pak Erlangga, lalu juga tadi ada PLT, lalu ada Rapimnas, Munas, terpilih nanti ketua definitif yang baru. Saya sudah memprediksi itu 2 hari yang lalu, karena apa yang saya dapatkan informasi itu sangat valid gitu. Dan hari ini kan arah-arahnya sangat jelas. Pak Idrus Marham mengatakan memenuhi syarat Pak Bahlil, lalu juga sudah didukung oleh 30 DPD, dan bahkan saya mengatakan sudah ada operasi sejak lama terkait dengan dukungan terhadap Pak Bahlil itu. Operasi underground maksudnya. Ya, jadi saya melihatnya sesuatu yang tidak aneh dalam konteks politik, dan ini bisa terjadi di manapun termasuk di Partai Golkar. Tetapi saya melihatnya apapun gonjang-ganjing di Partai Golkar, partai ini tetap solid. Partai ini tetap besar gitu. Dengan caranya sendiri, dengan mekanisme sendiri, punya daya tahan yang kuat dalam konteks menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Benarkah demikian Bung Dev, skemanya memang sudah dirancang sedemikian rupa begitu sejak mundurnya sosok Erlangga Hartarto, kemudian PLT Ketum Agus Gumiwang Kartasasmita, dan terbaru adalah yang tadi disebutkan oleh Kang Ujang Komarudin, nama Bahlil Lahadalia ini juga sudah masuk skema. Jawaban Anda? Ya, gini, kalau di dalam politik ya, atau bahkan dalam kehidupan secara general, tidak ada segala sesuatu hal yang secara kebetulan saja. Pasti semua itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Ya, apalagi kita melihat kedekatan Pak Agus Gumiwang kepada Pak Bahlil, juga kepada Pak Erlangga, mereka semua di dalam satu kabinet. Ya, jadi terus kita melihat bagaimana transisi ini menuju pemerintahan yang baru, dan semuanya itu terlibat juga di dalam pemenangan Pak Prabowo, sehingga sepertinya sangat mudah untuk menarik garis merahnya akan semua tokoh-tokoh ini. Ya kan, tetapi memang situasinya ini berkembang dengan sangat cepat, dan memang untuk dalam situasi perkembangan yang sangat cepat dan menghadapi perhelatan lagi, nanti kita kan ada perhelatan pilkada nanti ya. Jadi ini membutuhkan sebuah kepastian dan kekuatan politik, khususnya di dalam Partai Golkar. Oke, kalau untuk skema itu berarti Anda melihat benar nggak sih ada skema itu yang memang sudah dirancang begitu? Ya gini, kalau untuk skema itu bisa berbagai macam pandangan, tergantung kita melihat seperti apa. Kalau saya secara pribadi sebagai kader Golkar, saya lebih melihat bahwa ini adalah suatu dinamika yang di dalam Partai Golkar. Ini hal yang biasa. Golkar mengalami badai-badai yang pernah lebih besar. Kita pernah hampir dibubarkan, kita pernah hampir dinyatakan partai terlarang, tapi selalu kita tuh berhasil muncul menjadi pemenangnya. Jadi ini adalah satu proses untuk memperkuat dan juga mendewasakan Golkar, baik secara institusi ataupun individu-individu di dalamnya. Oke, termasuk juga tadi disebutkan oleh Kang Ujang, sebenarnya Agus Gumiwang, nama Agus Gumiwang ini hanya sebagai jembatan untuk nantinya nama Bahlil Lahadalia ini menjadi ketua umum definitif di Munaslup. Jawaban Anda?
Ya, Bung Dev. yang Pak Agus sudah menyatakan bahwa dia tidak akan maju di dalam munas yang akan datang. Jadi kalau dibilang jembatan bagi Pak Bahlil, ya Pak Agus ini sudah otomatis menjadi jembatan bagi siapapun ketua umum yang akan datang, gitu. Karena dia nyatakan tidak akan maju, dia hanya mengantarkan sampai dengan munas Golkar. Jadi siapapun yang terpilih itulah yang menjadi ketua umum definitif, dan Pak Agus Gumiwang mengantarkan menuju ke sana. Oke, termasuk juga nama Bahlil Lahadalia yang sudah disebutkan oleh nama Idrus Marham, mengatakan bahwa nama Bahlil ini menguat sekali karena sudah didukung 30 DPD. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu Bung Dev, tetaplah bersama kami usai jeda di Sapa Indonesia Pagi.